Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Dr. Jatmiko Hidayat, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing, Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong, serta rekan-rekan mahasiswa PPG yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dian Widyastuti, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya, Dian Widyastuti, tempat tanggal lahir, Wonogiri, 5 April 1998, dengan NIM 24225200025, kelas PGSD 4, asal daerah Wonogiri, email dwidyastuti8@gmail.com, akan memaparkan mengenai seminar pendidikan profesi guru. Yang akan saya bahas yaitu identifikasi diri, review pengalaman belajar bermakna, desain inovasi pembelajaran, dan juga rencana tindak lanjut. Melalui seminar ini, saya berharap dapat memperoleh masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depannya, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik saya selama mengikuti program PPG. Identifikasi diri. Terdapat visi untuk pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas, mengembangkan potensi peserta didik sesuai minat dan bakat, membentuk karakter berlandaskan nilai-nilai Pancasila, serta menjunjung tinggi keberagaman. Yang kedua, visi terhadap calon guru, yaitu menjadi teladan yang berkarakter, menciptakan pembelajaran yang inklusif dan menyenangkan, serta membentuk peserta didik yang cerdas, berakhlak, peduli, dan bermanfaat bagi lingkungan dan sesama. Selanjutnya, upaya untuk mencapai visi tersebut yang pertama, mengembangkan pembelajaran diferensiasi. Dengan menyesuaikan strategi, metode, media pembelajaran dengan minat, bakat, dan gaya belajar peserta didik yang beragam agar potensi mereka berkembang secara optimal. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, tanggung jawab, dan juga keadilan dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah untuk membentuk karakter yang kuat. Kemudian yang ketiga, menghargai dan merayakan keberagaman. Dengan menciptakan lingkungan inklusif yang menghargai perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan agama melalui kegiatan diskusi kelas dan juga proyek kolaboratif. Kemudian, upaya yang keempat, menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, dengan menunjukkan integritas, tanggung jawab, empati, dan semangat belajar sepanjang hayat agar menjadi panutan bagi peserta didik dan juga rekan kerja. Kemudian, upaya yang kelima, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan inovatif, dengan mendesain pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, serta menggunakan teknologi dan juga pendekatan kontekstual yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Upaya yang selanjutnya, mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis, dengan mengajukan pertanyaan terbuka, menyajikan masalah kontekstual, serta memberikan ruang eksplorasi agar peserta didik terbiasa berpikir reflektif dan juga analitis. Selanjutnya, membimbing sesuai minat dan bakat, dengan memberikan perhatian individual, menyediakan pilihan dalam tugas, dan juga mendukung pengembangan potensi unik tiap peserta didik melalui penguatan dan juga umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya, menanamkan nilai moral dan kepedulian lingkungan, dengan mengajak peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan seperti program kebersihan, daur ulang, atau aksi solidaritas yang lainnya agar tumbuh menjadi individu yang peduli dan juga individu yang bertanggung jawab.
Kemudian, review pengalaman belajar. Pada semester 1, mata kuliah yang saya dapatkan yakni Filosofi Pendidikan Indonesia, Perspektif Sosiokultural, Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya, Pembelajaran Berdiferensiasi, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1, PPL 1, dan juga PPKS, Pencegahan Perilaku Kekerasan Seksual. Kemudian, pada semester 2, mata kuliah yang saya dapatkan yakni Pembelajaran Sosial Emosional, Computational Thinking, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, Proyek Kepemimpinan, Seminar Pendidikan, dan juga PPL 2. Pengalaman belajar bermakna. Selama menjalani perkuliahan PPG, saya menyadari bahwa seluruh mata kuliah memiliki peranan penting dalam membentuk kompetensi dan karakter saya sebagai calon pendidik profesional. Setiap mata kuliah saling melengkapi dan memberikan wawasan yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab guru. Namun, dari semua mata kuliah yang saya pelajari, mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional atau PSE menjadi yang paling berkesan dan bermakna bagi saya. Melalui mata kuliah ini, saya belajar bagaimana membangun hubungan positif dengan peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, serta menumbuhkan empati, kesadaran diri, dan keterampilan sosial dalam diri peserta didik. Pengalaman belajar yang saya dapatkan tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat relevan dalam praktik mengajar sehari-hari. Melalui mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini, saya mempelajari 5 topik pembelajaran, yaitu yang pertama, kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Collaborative for Academic Social and Emotional Learning atau CASEL. Terdapat 5 komponen utama yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan juga keterampilan sosial. Di dalam pembelajarannya, saya dapat mempelajari bagaimana cara untuk dapat menguasai dan juga menerapkan konsep sosial emosional menurut CASEL dalam diri saya dan juga pada peserta didik, serta dapat memetakan kompetensi sosial emosional peserta didik dalam mempertimbangkan latar belakang dan juga kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian topik yang kedua, peran guru sebagai teladan pembelajaran CASEL yang di dalam pembelajarannya, saya dapat mempelajari bagaimana pentingnya seorang guru dalam memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional sehingga dapat menjadi agen perubahan dalam lingkungan sekolah. Sebagai seorang guru, peran dalam pembelajaran keterampilan sosial emosional tidak hanya sebatas fasilitator, tetapi juga sebagai teladan atau model. Guru menjadi contoh nyata bagi peserta didik dalam bagaimana mengelola emosi, menjalin hubungan yang baik dan sehat, dan juga mengambil keputusan yang bijak. Keteladanan ini tercermin dalam perilaku sehari-hari guru, bagaimana cara berinteraksi dengan siswa, serta bagaimana guru menghadapi tantangan dan juga konflik di lingkungan sekolah atau kelas. Dalam proses pembelajaran, pemahaman yang mendalam tentang pentingnya social emotional learning memungkinkan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, empatik, dan juga suportif. Guru yang menerapkan nilai-nilai social emotional learning dengan konsisten dapat menjadi agen perubahan atau agent of change yang mendorong terciptanya budaya sekolah yang positif. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan emosional siswa, tetapi juga meningkatkan motivasi belajar, partisipasi aktif di kelas, serta membentuk karakter peserta didik yang lebih matang secara emosional dan juga secara sosialnya. Dengan demikian, guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan juga kepribadian siswa atau peserta didik. Dan melalui penerapan social emotional learning yang tepat, guru berperan penting dalam menumbuhkan generasi yang cerdas serta intelektual dan juga secara emosional. Kemudian topik yang ketiga, memahami
Bagaimana experiential learning sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan iklim positif dalam pembelajaran. Dengan tujuan guru dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mampu melakukan observasi terhadap peserta didiknya untuk melihat pendekatan apa yang tepat dalam pengajaran. Experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman merupakan pendekatan yang sangat penting dalam dunia pendidikan modern. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan langsung peserta didik dalam proses pembelajaran melalui pengalaman yang nyata, reflektif, dan penerapan konsep dalam situasi kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pembelajaran di kelas, experiential learning tidak hanya membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, tetapi juga berkontribusi besar dalam menumbuhkan iklim positif di lingkungan pembelajaran. Dengan tersebut, guru dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aktif, dan partisipasif. Siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi pelaku aktif yang terlibat dalam eksplorasi, diskusi, pemecah masalah, dan juga pengambilan keputusan. Hal ini meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan rasa percaya diri serta kepedulian sosial peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu juga memberikan kesempatan bagi guru untuk melakukan observasi terhadap peserta didik secara mendalam. Ketika peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan, guru melihat potensi gaya belajar, bakat, minat, serta tantangan yang dihadapi peserta didik secara lebih nyata dan relevan. Dan dari hasil observasi tersebut, guru juga dapat menentukan pendekatan atau strategi pembelajaran yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik, baik secara akademik maupun secara sosial emosional. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan experiential learning sangat dibutuhkan oleh guru sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan karakter. Guru menjadi fasilitator yang membimbing siswa untuk belajar dari pengalaman, merefleksikan prosesnya, dan juga mengembangkan kompetensi yang relevan untuk kehidupan. Topik yang keempat yaitu experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Memahami bagaimana experiential learning dapat dilakukan untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Dengan tujuan dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan experiential learning. Experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengalami, merasakan, dan merefleksikan secara langsung berbagai situasi yang berkaitan dengan sosial, emosi, dan pengambilan keputusan. Melalui kegiatan-kegiatan seperti simulasi, permainan peran, diskusi, kelompok, atau kegiatan berbasis masalah, peserta didik belajar memahami diri mereka sendiri dan orang lain dalam konteks yang nyata. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta didik mengembangkan kompetensi kasal seperti kesadaran diri, melalui refleksi pengalaman pribadi atau keterampilan berelasi melalui kerja kelompok. Dengan menerapkan experiential learning tersebut, guru dapat membimbing peserta didik untuk menyadari emosi mereka, memahami perspektif orang lain, dan membentuk hubungan sosial yang positif melalui pengalaman yang mereka jalani. Selain itu, guru juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman secara emosional, di mana setiap peserta didik merasa dihargai, didengar, dan juga didukung. Hal ini secara langsung mendorong tumbuhnya iklim kelas yang positif dan kondusif bagi perkembangan sosial emosional mereka. Oleh karena itu, integrasi antara experiential learning dan pembelajaran sosial emosional tidak hanya memperkuat pemahaman peserta didik terhadap materi, tetapi juga menumbuhkan karakter, empati, dan keterampilan hidup yang esensial untuk keberhasilan mereka di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian selanjutnya topik 5, School Well-being, membahas tentang bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesejahteraan peserta didik. Fokusnya adalah menciptakan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung di mana peserta didik dapat merasakan diterima, dihargai, dan didukung perkembangannya. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung school well-being, seluruh elemen sekolah termasuk guru, tenaga kependidikan, dan pemimpin sekolah juga perlu membangun
budaya yang menekankan pada empati, komunikasi terbuka, dan saling menghormati. Iklim sekolah yang aman dan inklusif tercermin dalam hubungan antara peserta didik yang harmonis, hubungan positif antara guru dan siswa, serta kebijakan sekolah yang berpihak pada kesejahteraan psikososial peserta didik. Selain itu, pentingnya bagi sekolah untuk menyediakan ruang-ruang aman bagi siswa untuk mengekspresikan diri mereka, serta program dukungan seperti konseling, kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membangun karakter peserta didik dan juga pembelajaran sosial emosional secara berkelanjutan. Kesejahteraan peserta didik tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga menyangkut kesehatan mental dan rasa memiliki terhadap komunitas sekolah. Ketika peserta didik merasa diterima dan juga dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar, berpartisipasi aktif, dan menunjukkan sikap positif terhadap proses pendidikan dan juga pembelajaran. Oleh karena itu, menciptakan school well-being bukan hanya menjadi tanggung jawab oleh guru BK atau wali kelas, tetapi juga merupakan komitmen bersama seluruh warga sekolah untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang sehat dan berdaya dukung tinggi terhadap perkembangan peserta didik secara baik dan secara utuh. Untuk pembahasan selanjutnya, artefak pembelajaran, pada mata kuliah PSE, saya memilih topik 2 pada demonstrasi kontekstual dan topik 2 pada koneksi antar materi. Pada demonstrasi kontekstual, berbentuk PowerPoint mengenai hasil analisis talangan guru menjadi teladan dalam hal sosial emosional, bagaimana dukungan sekolah dan karakteristik peserta didik yang mempengaruhi pembelajaran sosial emosional, serta analisis isi dari 3 film yang bisa dipelajari yang berkaitan dengan guru sebagai agen perubahan dan kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya pada topik 2 koneksi antar materi, berbentuk infografis mengenai hubungan antara social emotional learning dengan hubungan interpersonal, kebahagiaan, dan metode pembelajaran, serta kaitannya dengan mata pelajaran yang akan diajarkan, dampaknya, dan kaitannya dengan materi lain yang sudah dipelajari. Pada implementasi pembelajaran sosial emosional, saya merancang modul ajar dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional pada kegiatan PPL sebagai upaya untuk menumbuhkan empati, kesadaran diri, dan keterampilan interpersonal peserta didik, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan mendukung perkembangan karakter secara holistik. Saya bersama kelompok PPL menyusun buku berjudul Menapaki Profesionalisme Pendidikan, Refleksi Pembelajaran PPG Calon Guru, yang berisi kumpulan refleksi mendalam selama mengikuti PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Melalui pendekatan reflektif, buku tersebut menggambarkan perjalanan personal dan profesional dalam memahami teori pendidikan, merancang pembelajaran bermakna, serta menghadapi tantangan di kelas. Sebagai kontribusi nyata, saya menulis refleksi tentang mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional yang memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi pengembangan kompetensi dan karakter sebagai calon guru. Selanjutnya, desain inovasi pembelajaran. Desain inovasi yang telah diterapkan pada PPL 2, yakni menyusun dan mengembangkan perangkat ajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 fase B dengan tujuan menumbuhkan empati, keterampilan kolaboratif, dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik melalui pembelajaran berbasis problem-based learning. Dengan manfaat, mengembangkan empati dan kepedulian terhadap orang lain, meningkatkan kemampuan kerja tim dan kepemimpinan, menemukan rasa tanggung jawab sosial sejak dini, mendorong peserta didik untuk belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Dengan demikian, guru sebagai agen perubahan hendaknya perlu memiliki kecerdasan emosional yang baik. Apabila guru memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka guru dapat menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman bagi peserta didik. Sebaliknya, jika guru tidak dapat mengontrol emosi, maka suasana belajar akan menjadi kurang menyenangkan. Guru yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan lebih mudah untuk membangun hubungan yang positif dengan peserta didik. Mereka dapat mengidentifikasi dan memahami peserta didik serta kebutuhannya, sehingga bisa memberikan respon yang tepat dalam berbagai situasi. Dan ini tidak hanya mendukung perkembangan akademik peserta didik, tetapi juga mendukung perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Dengan kecerdasan emosional yang tinggi, guru dapat mengelola stres dan tantangan yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran.
Guru yang mampu mengelola emosi, mampu menularkan keterampilan tersebut kepada peserta didik, membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah dan tantangan dalam kehidupan peserta didik. Selain itu, guru juga secara emosional cenderung lebih sabar dan empatik, serta mampu memberikan motivasi yang diperlukan bagi peserta didik, terutama ketika peserta didik mengalami kesulitan. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan mendukung, di mana peserta didik merasa dihargai, aman, termotivasi untuk mencapai kompetensi mereka yang maksimal. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, keterampilan ini sangat penting untuk menciptakan guru yang tidak hanya cerdas dalam hal akademis, tetapi juga mampu mendukung perkembangan holistik pada peserta didik. Untuk selanjutnya, refleksi pengalaman belajar. Melalui refleksi pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan harus holistik, berpusat pada peserta didik, dan tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga karakter, kreativitas, dan berpikir kritis. Guru perlu menjadi fasilitator yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan zaman. Kecerdasan sosial emosional yang baik pada guru juga memungkinkan guru untuk lebih efektif dalam mengelola konflik yang terjadi di kelas. Guru yang mampu mengendalikan emosi yang lebih bijaksana dalam menghadapi situasi yang menantang, seperti ketika ada ketegangan antara peserta didik atau saat menghadapi kesulitan dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan yang tenang dan penuh pengertian, guru dapat mengubah situasi yang berpotensi negatif menjadi kesempatan untuk pembelajaran yang lebih baik. Selain itu, guru yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih sensitif terhadap perasaan peserta didik. Mereka dapat mengenali tanda-tanda stres atau kecemasan pada peserta didik, sehingga dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membantu mereka mengatasi tantangan tersebut. Suasana kelas yang positif dan mendukung tidak hanya meningkatkan motivasi belajar, tetapi juga memperkuat ikatan antara guru dan peserta didik, menciptakan rasa saling percaya yang sangat penting dalam proses pendidikan. Dengan demikian, kecerdasan emosional yang baik pada guru bukan hanya membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tetapi juga berperan penting dalam perkembangan karakter peserta didik dan yang akan menjadi modal penting bagi masa depan mereka. Selanjutnya, untuk menjadi guru profesional, saya harus terus belajar, mengembangkan kompetensi, memanfaatkan teknologi, dan mengajar dengan hati. Dengan integritas dan semangat belajar yang sepanjang hayat, saya siap menjadi agen perubahan di dunia pendidikan. Selanjutnya, pada rencana tindak lanjut. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru yaitu, yang pertama, membangun pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya akan berupaya memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar setiap peserta didik agar dapat merancang pembelajaran yang relevan, menyenangkan, dan juga bermakna. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat saya lakukan untuk menciptakan kelas yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Saya ingin memanfaatkan berbagai media digital, aplikasi pembelajaran, dan platform edukatif untuk menunjang keterlibatan dan pemahaman peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan budaya reflektif dan kolaboratif, baik secara pribadi maupun bersama rekan sejawat. Saya percaya bahwa guru yang terus merefleksikan praktik mengajarnya dan aktif berdiskusi dalam komunitas pendidikan akan terus tumbuh dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi peserta didik. Saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional harus memiliki 4 kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogi, kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik serta merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif. Kemudian kompetensi profesional, penguasaan materi pelajaran secara mendalam dan kemampuan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari serta perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian kompetensi kepribadian, kemampuan guru menunjukkan kepribadian yang kuat, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik serta lingkungan. Kemudian, kompetensi yang keempat yaitu kompetensi sosial, kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, rekan kerja, orang tua, dan juga masyarakat. Sebagai guru profesional,
Saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Saya akan terus belajar dan mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian agar dapat memberikan pembelajaran yang bermutu dan relevan bagi peserta didik. Saya juga akan menerapkan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik, serta mengedepankan nilai-nilai karakter dalam setiap aktivitas pembelajaran. Selain itu, saya akan aktif berkolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan suportif. Dalam setiap langkah, saya akan menjunjung tinggi etika profesi dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, ucapan, maupun tindakan. Demikian pemaparan seminar pendidikan profesi guru dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.